Pagi ini adalah pagi yang sudah aku tunggu-tunggu sejak lama. Tepatnya setelah ujian akhir SMA aku berakhir. Ya tentu aku menunggunya, karena hari ini adalah hari di mana aku akan menerima secari kertas bertuliskan lulus. Mungkin ini sedikit akan terasa berat, bukan berarti karena gak mau lulus ya, tapi lebih terasa berat harus meninggalkan beberapa kenangan masa putih abu-abu yang membuatku belajar banyak hal. Tentu, kamu juga merasakan kalau masa SMA itu adalah masa yang paling indah kan? Masa SMA menjadi sebuah penjajakanku untuk belajar ilmu pertemanan sampai ilmu pacaran. Hehehe. Cie, pasti kalian juga ngerasain kan jatuh cinta di masa SMA? Bukan cuma seneng aja sih sebenarnya yang ada kala itu. Beberapa kenangan pahit ditolak cewek berkali-kali hingga pernah menjadi orang yang diprediksi tidak naik kelas. Bahkan tidak bisa lulus karena kemalasan dan kenakalanku. Maklumlah gimana nggak males. Aku dulu nggak pengen sekolah di SMA ini. Aku pengennya di sekolah favorit yang lebih bergengsi. Mungkin ini salah satu caraku protes terhadap keadaan ini. Aduh, malah cerita panjang lebar ya. Intinya, masa SMA adalah masa di mana semua akan kita rindukan. Hingga akhirnya, sebuah amplop dengan kop surat nama sekolahku datang diantar oleh salah satu guru olahragaku. Di sana, aku udah mulai gak karuan untuk mengetahui hasilnya. Tahu kan cita-cita banyak orang ketika udah lulus sekolah? Pasti mereka pengen segera melanjutkan kuliah di perguruan tinggi pilihannya. Kubuka perlahan amplop itu sambil disaksikan oleh kedua orang tua dan guruku. Akhirnya, kulihat selembar kertas bertuliskan font Arial Black dengan size 18, bertulis LULUS. Lulus. Yes! Betapa bahagianya aku hari itu. Sebentar lagi, aku akan menjadi seorang mahasiswa yang sudah kucita-citakan waktu itu. Hari-hari setelah pengumuman kelulusan, aku mencari info ujian masuk perguruan tinggi negeri. Ya, memang dari awal, aku udah merencanakan untuk kuliah di salah satu perguruan tinggi negeri di kota pelajar Yogyakarta. Setelah semua info dan persyaratan yang sudah aku dapatkan, aku mencoba memberitahu bapakku selaku penyandang dana nanti aku kuliah. Stop! Kalian pasti mikir kan semua ini akan berjalan mulus, seperti cerita-cerita dengan happy ending. Jangan berekspektasi sampai situ dulu ya. Malam hari, setelah aku cari info tentang perguruan tinggi yang aku pengen, aku mencoba mencari waktu ngobrol dengan bapakku. Aku ceritakan panjang lebar, dari pertama aku pengen kuliah, dan beliau setuju dengan keinginanku. Sampai akhirnya, aku katakan pengen kuliah di sebuah perguruan tinggi negeri di Jogja. Sontak, bapakku sedikit kaget mendengar hal itu. Ya karena bapakku sudah mempersiapkan untuk berkuliah di daerah asalku. Dan itu bukan perguruan tinggi negeri. Banyak spekulasi dari bapakku untuk aku kuliah di sana. Dari biaya hidup yang lebih murah, karena aku gak butuh untuk ngekos. Dan pikiran orang tua waktu itu adalah biaya kuliah di perguruan swasta lebih murah daripada perguruan tinggi negeri. Di situ, aku mulai menghentikan semua omonganku yang menggebu-gebu tentang kuliah di perguruan tinggi pilihanku. Aku beranjak dari obrolan kita berdua dan hanya berdiam diri di kamar memikirkan hal itu. Karena sebuah kemantapan diri, aku tetap mendaftar ujian masuk universitas. Aku juga tetap ngomong sama bapak kalau aku tetap akan nyoba ujian tulis. Dan bapak hanya mengiyakan. Tanpa pikir panjang dan banyak spekulasi,
Aku dengan modal nekat dan tabungan yang aku kumpulkan, aku memberanikan diri untuk mendaftar dan berangkat mengikuti ujian universitas. Suara ayam jantan berkokok, pertanda hari udah mulai pagi. Tentunya, hari ini membuatku sedikit bangun lebih awal dari biasanya. Ya, hari ini adalah jadwal di mana aku melakukan ujian masuk perguruan tinggi. Semua yang telah kusiapkan selama ini akan terlihat hasilnya setelah pengumuman nanti. Setelah semua kusiapkan, aku beranjak untuk berpamitan kepada orang tua. Karena aku percaya, restu orang tua di atas segalanya. Walaupun aku melanggar restu bapakku untuk berkuliah di perguruan tinggi negeri. Kali ini, aku hanya bisa pasrah kepada Tuhan. Jika ini memang jalan dan rezekiku, pasti akan diberi jalan. Ku kerjakan semua soal ini dengan penuh kemantapan dan kejelian. Walau aku lebih mengandalkan sisi keberuntunganku daripada kepintaranku. Intinya, pada saat itu aku lebih banyak berdoa dan meminta agar aku bisa diterima. Pagi ini memang terasa beda seperti biasanya, karena beberapa temanku mengabarkan lewat SMS kalau mereka udah dapat pengumuman dari website. Sedangkan aku tentu tidak bisa membuka jaringan internet, yang dimana pada saat zamanku, HP belum bisa diandalkan untuk mengakses internet. Ternyata, pengumuman ini juga muncul di sebuah halaman koran nasional daerahku. Tanpa pikir panjang, aku menelpon bapakku untuk membelikan koran itu. Kuurutkan dari beberapa ratus orang hingga sampailah ke sebuah nama yang bagiku memang sudah tidak asing. Ya, ini namaku terpampang jelas sekali di sana. Akhirnya salah satu cita-citaku terwujud. Tak lupa aku sujud syukur untuk selebrasi kali ini. Namun, kulihat raut muka bapakku yang sedikit kurang merasa lega dengan pengumuman ini. Ya, karena dari awal beliau kurang setuju. Aku tidak boleh menyerah untuk membuktikan kepada orang tuaku kalau aku bisa berjuang di sini. Akhirnya, Bapak mengiyakan permintaanku dan akhirnya aku juga mendapat restunya. Terima kasih Pak, karena Bapak pernah mengizinkanku berkuliah di perguruan tinggi pilihanku. Hingga aku yang sekarang bisa bekerja dan merasakan apa saja yang aku cita-citakan. Sekali lagi terima kasih telah menjadi sosok teman dalam keluarga.